Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa baru saja DPR RI meluncurkan kaukus air untuk memperjuangkan isu tentang air di masa mendatang. Dan adapun kaukus ini merupakan inisiatif dari Parlemen untuk menjawab tantangan krisis air bersih yang ada pada saat ini. Dan diketahui juga bahwa saat ini hanya terdapat 3% air yang dapat dikonsumsi dan sisanya hanya air asin maksud kami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kaukus air ini, langsung saja kita bertanya dengan Wakil Ketua BKSHP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bali. Baik Pak, kan baru saja BKSHP ini melangsungkan pembahasan tentang kaukus air nih Pak. Lantas apa sih Pak latar belakang dari pembentukan kaukus air ini Pak? Jadi begini, memang kita ketahui bahwa isu air ini memang belum banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, dan memang parlemen kita sendiri secara komprehensif belum mengawal isu ini secara maksimal. Nah tentu saya dalam hal ini Putu Supatmarudana, Wakil Ketua BKSHP dan juga anggota DPR RI Dapil Bali, pada periode ini memprakarsai kebersamaan untuk membentuk kaukus air ini. Dan memang kebetulan saya juga sebagai Wakil Ketua BKSHP, tentu tempatnya juga kita lakukan di salah satu ruang kantor BKSHP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, untuk memastikan bahwa kaukus air ini begitu penting dan isu-isu yang berhubungan dengan air ini patut terus diperjuangkan agar masyarakat terus mendapatkan akses air bersih sepanjang masa. Karena memang air itu merupakan hak asasi manusia, setiap orang wajib mendapatkan hak atas air, dan ke depan kita berharap betul-betul kaukus ini bisa terus mengawal isu-isu air. Karena kita ketahui isu air mungkin dalam waktu sesaat akan dibahas. Kaukus air di parlemen, di DPR RI akan mengawal hal itu, dan saya sendiri sebagai pemrakarsa juga tentu ingin tentu agar semua mengajak terlibat ya. Pertama tentu parlemen kita. Nah tentu ke depan juga agar terus terkawal isu-isu air ini di parlemen Indonesia. Dan tentu kita ketahui kita sebagai sebuah negeri yang menghormati air selalu, bahwa bangsa kita menyebut tanah atau negaranya kan tanah air. Tidak banyak negara menyebut negaranya itu tanah air. Mungkin mereka menyebut country land, biasanya tanah kan. Tapi Indonesia menyebut tanah air karena 2/3 daripada wilayah kita adalah air, laut, dan sepertiganya itu adalah daratan atau pulau. Nah tentu penyebutan itu merupakan suatu hal yang visioner dari founding father, mungkin dari pendiri-pendiri bangsa atau tokoh-tokoh bangsa terdahulu. Berarti air itu begitu penting. Nah sehingga dasar-dasar itulah kenapa saya sendiri memperkarsai terbentuknya kaukus air ini, untuk harapannya ke depan memperjuangkan segala permasalahan-permasalahan air. Too little water bermasalah kan, too much water bermasalah, bisa banjir, bencana, dan too dirty water juga bermasalah. Berarti Pak ini baru saja dibentuk ya Pak kaukus air ini, atau apa memang sudah ada gambaran-gambaran tentang program-program apa saja yang akan diperjuangkan ke depannya nih Pak? Ya sebetulnya secara pribadi saya sendiri sudah terus berjuang di forum-forum internasional, bagaimana bertemu dengan UN Water melalui juga BKSHP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dalam forum di PBB ya. Kita biasanya hadir di high level political forum untuk membahas isu berbagai hal, khususnya pembangunan berkelanjutan, tapi isu air ini juga saya ajak bilateral dari UN Water untuk membahas isu air ini. Nah tentu program lainnya tentu kita berharap banyak organisasi internasional hadir ke kita untuk bisa juga pertama untuk bekerja sama untuk memberikan dukungan infrastruktur kepada mungkin tempat-tempat yang memang akses airnya kurang. Yang kedua juga knowledge, bagaimana memanage air itu sendiri, bagaimana mengharvest air itu, air hujan juga harus diharvest kan, bagaimana memanage air, membuat bendungan atau situ atau apapun, bagaimana juga sesuai dengan SDGs nomor 6 yaitu air dan sanitasi, bagaimana agar sanitasi kita baik, agar tidak mencemari sumber-sumber mata air itu. Nah tentu tadi disampaikan bahwa memang air permukaan sangat terbatas, mungkin hanya 1%, dan tentu sumbernya adalah danau, juga ada sungai, dan juga ada air tanah. Tapi tentunya ini diprediksi akan mengalami krisis dunia ini, dan tentu Indonesia juga dari sisi manajemen di musim kering kita kekurangan air, di musim hujan kita kebanjiran, bahkan terjadi pencemaran, air bersih susah ditemukan. Kadang-kadang kan kebanyakan air tapi airnya kotor,
to dirty water tidak juga bisa dikonsumsi. Nah tentu programnya banyak dan yang terpenting adalah bagaimana juga hadir setiap dapil untuk mengawal hal ini agar komitmen pemerintah daerah, komitmen masyarakat komunitas untuk terus mengawal air bersih agar kita bisa mewarisi kepada anak cucu kita ke depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, pemirsa TV Parlemen, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana, di mana tadi Bapak Putu telah menyebutkan bahwa adanya kaukus air ini diharapkan dapat membantu atau mengatasi permasalahan air yang ada di Indonesia ke depannya. Dan misalnya itu saja yang dapat kami laporkan bersama dengan Bapak Putu Supatmarudana, kembali ke studio.